selamat sore, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk per sore ini, kita ada progres mau ini tadi ya. Kita pelepasan hose travel karena kita akan remove body ya. Ini kita akan ganti swing circle atau bearing circle karena udah terjadi overplay ya. Nah, nanti kita akan videokan juga. Nah, untuk sore ini kita akan bahas seputar kontrol valve lagi teman-teman ya. Nah, kita ada di bagian depan ini kontrol valve. Kita bahas tentang ini ya. Di saat kombinasi ya teman-teman ya, atau gerakan kombinasi boom, bucket, aram saat unit bekerja, kita review ulang. Nah, dia gerakan akan seimbang ya, boom, aram dan bucket akan seimbang di saat gerakan kombinasi. Itu sebenarnya sudah pernah saya bahas sih ya. Nah, ini apa sih yang bikin sistem dia tuh seimbang? Nah di sini sudah sering saya jelaskan, ada compensating valve ya, yang bertugas sebagai safety valve juga, dan juga fungsi utama dari low check valve adalah membatasi aliran yang menuju ke atasemen yang ringan seperti bucket ya, lalu ke aram baru ke boom ya, seperti itu ya biasanya yang saya jelaskan. Nah, ini tidak ada salahnya kita review ulang ya teman-teman ya. Misalkan dari sini ada boom ya, ini ada pipe untuk boom, boom rise nya ya, dan di sini ada aram ya paling bawah ya teman-teman ya. Maaf bentar ya, ini paling bawah aram, ini aram, ini boom. Nah, di saat gerakan kombinasi ya, maka sistem akan dari low check valve ya, dia akan tertutup meredus beban yang ringan atau aktuator yang ringan seperti bucket ya, baru ke aram baru ke boom. Nah, ini jalurnya dari mana sih? Nah, jadi dalam misalkan kita lakukan gerakan boom naik ya, boom rise, aram in dan bucket in ya, bucket atau bucket curl, maka ini ya, yang pertama itu mana yang punya beban yang besar ya, atau memikul beban yang besar itu pasti misalkan boom ya, kita katakanlah boom, dia boom rise karena dia beban besar, maka dia mempunyai sensing yang banyak ya. Sensing tadi akan dia alirkan ke sistem. Nah, sensing itu dari mana sih? Ya dari si spool valve. Spool valve itu ada yang jalurnya ya, ada notch, ada labirin ya. Yaitu ada jalur atau yang sisa. Sensing itu apa sih? Sensing itu sisa dari alirannya atau flow ya, yang menuju ke aktuator tadi. Dia akan mempunyai sensingnya. Itulah sensing itu akan difungsikan sebagai sistem dari reduce tadi, atau memperkecil aliran dari atasemen yang lain, misalkan bucket dan aram tadi. Nah, jadi dari spool tadi, spool ini ya, katakan spool ini ya, spool boom, ini di dalamnya ada sebuah lubang ya, yang akan mengalirkan sensingan yang melalui misalkan kita ada gerak yang mau di reduce itu adalah aram ya. Nah, berarti si boom ini dia akan meredus aliran yang ke aram ya, ke silinder aktuator yang ke aram. Dia melewati low check valve-nya. Maaf ya, dia melewati ini LS shuttle valve ya. Nah, ini akan mendorong kelereng ya, di bagian sini ada bolnya ya, nanti akan terdorong oleh sensingan dan membuka jalur yang akan menutup ya, atau bukan menutup sih, meredus atau memperkecil ruangan ya, atau celah yang akan menuju ke aram dan bucket tadi ya. Dia diperkecil, didorong oleh sensingan dari boom ini. Jadi dia sebenarnya seperti ini ya teman-teman ya. Pada gerakan single ya, pada gerakan single misalkan bucket aja ya, kita gerakan atasemen i bucket ya, maka dia spool valve akan terdorong ya, misalkan bucket out ya, terdorong ke kiri misalkan ya. Jadi dia akan output keluar tuh melewati, mendorong si low check valve tadi ya. Low check valve bergerak ke sini sebelum dia output keluar sini ya. Sebelum output flow-nya keluar tuh dia mendorong low check valve ke sini.
Nah, seperti itu kalau single attachment. Nah, ketika ada gerakan kombinasi ya, kan ini berdorong ke sini nih, maka si sensingan dari boom tadi ya yang beban berat tuh akan melawan si flow yang tadi ke sini nih, akan dilawan, akan mengembalikan si low check valve tuh kembali ke sini. Jadi mengurangi aliran celah lah gitu lah, celah yang akan menuju ke bucket atau arm tadi ya. Jadi dia ditutup seperti ini. Nah, apa yang menutup dia ya tadi sensingan dari boom baru ke arm, dia akan menutup ke jalur masing-masing ke sistem ini ya, sehingga menyebabkan si attachment di saat kombinasi itu seimbang. Nah, seperti itu. Nah, jadi prinsip dasarnya saling berhubungan sih teman-teman ya. Jadi saat gerakan kombinasi low check valve ada yang bagian ini ditutup ya, didorong memperkecil output bagian bucket, bagian arm itu semuanya sudah disetting di saat gerakan kombinasi mempunyai sensingan masing-masing ya. Untuk gerakan ya, gerakan boom, gerakan arm itu mempunyai sensingan. Yang mana yang punya beban yang berat, maka dia akan mempunyai sensingan yang besar. Itu yang dimanfaatkan sebagai flow yang akan mendorong low check valve menutup jalur bagian bagian flow yang akan menuju ke aktuator yang ringan, misalkan bucket atau arm tadi. Nah jadi apabila terjadi problem biasanya nggak seimbang, bisa juga low check valve ini bermasalah, entah terjadi kerusakan pada si valve valve-nya atau buntu. Nah, itu butuh karena pernah terjadi kerusakan silinder ya, atau material menumpuk di sini. Nah, itu bisa berakibat sistemnya ini ya, problem ya atau abnormalnya seperti itu. Dan bisa juga dari si low check valve yang sudah scratch atau dia jam ya, sehingga dia tidak bisa bergerak ke sini. Nah, itu bisa mengakibatkan attachment juga tidak normal. Nah, seperti itu. Jadi semua saling berhubungan. Nah, di sini saya jelaskan ya, dari sini ada boom ya, boom output, mempunyai compensating valve yang berfungsi sebagai safety valve juga, mencegah terjadinya hydraulic drift ya. Yang di depannya di sini ada low check valve, yang itu yang akan ditutup, yang akan terdorong nanti ya sama si sensingan dari sistem yang lain, yang hingga menutup jalur, mengurangi jendela atau mengurangi aliran yang akan menuju ke aktuator yang ringan tadi, sehingga terjadinya keseimbangan antara di sistem kombinasi ini ya, di alat berat ekskavator. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ya mungkin bisa dimengerti ya, agak mutar-mutar penjelasannya ya. Nah, mungkin kalau yang nggak mengerti bisa tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja untuk per sore ini, semoga bermanfaat ya. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial yang video yang bermanfaat buat sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.